Jumpa lagi teman-teman sekalian, saat ini saya membawakan sebuah tema yaitu persiapan public speaking dan akan menyinggung sedikit tentang pidato. Persiapan adalah sebuah aktivitas yang umum dilakukan oleh siapapun sebelum acara itu berlangsung. Dari hal yang serius sampai hal yang sederhana. Misalkan kita akan menuju sebuah lokasi. Pasti kita akan memikirkan kapan kita akan mulai berangkat, peralatan apa saja yang akan kita bawa, busana apa yang akan kita kenakan. Terlebih lebih ketika kita akan melakukan public speaking, kita bicara di depan publik yang akan dihadiri oleh pejabat misalnya. Semakin serius sifat acara itu, maka semakin besar pula effort yang kita lakukan untuk melakukan persiapan. Teman-teman, sebetulnya persiapan itu adalah sebuah tindakan antisipatif. Jadi kita akan membayangkan sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, dengan membayangkan itu kembali kita refleksikan, kita berusaha melakukan dan memenuhi hal-hal yang akan terjadi itu. Sehingga dengan melakukan persiapan, kita bisa mengantisipasi kesalahan, kita bisa menghindari pekerjaan ganda. Orang Jawa bilang, mindoni gawe. Bahkan persiapan itu membuat suasana hati kita menjadi lebih tenang. Disingkat kata, ketegangan itu bisa diminimalisir. Semakin siap, maka semakin besar acara itu akan berlangsung dengan baik. Tentunya hal-hal yang lain seperti rasa ketegangan, kecemasan, dan lain sebagainya itu lebih berpotensi untuk dihilangkan. Oleh karena itu, yang pertama teman-teman, hal yang akan terjadi pada saat kita melakukan persiapan adalah pertama, usahakanlah kita bersikap rileks. Biasanya hal-hal yang sederhana, misalkan seperti menarik nafas panjang, menggerakkan badan, melemaskan otot yang kaku, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang bisa kalian latih. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang perasaan atau kondisi psikis, rasa gugup, ketegangan, ini sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya alamiah dan manusiawi. Kondisi psikis ini sebetulnya merupakan suatu hal yang baik, tidak selamanya negatif. Jadi kondisi mental, rasa cemas akan penilaian orang lain ketika kita melakukan hal yang baru, kita asing dengan hal-hal yang baru. Itu sebetulnya membuat kita menjadi lebih antisipatif dan melakukan sebuah tindakan. Berusaha untuk memenuhi apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Rasa awas ini membuat kita menjadi lebih prepare, lebih bersikap antisipatif. Nah, hal yang berikut teman-teman adalah fisik. Anda harus lebih memperhatikan bagian fisik yang terkait dengan public speaking, yaitu mulut. Mulut adalah bagian yang sangat penting karena kita berbicara selama public speaking. Seperti halnya bagian-bagian yang lain ketika kita melakukan aktivitas yang lain juga. Berlari, berjalan, sepak bola, kaki adalah bagian yang sangat penting melakukan aktivitas itu. Demikian juga pada saat kita public speaking. Pastikan ketika Anda tahu jadwal untuk public speaking, usahakan bagian mulut ini terjaga dengan baik. Usahakan jangan sampai sariawan, sakit gigi, dan tentu menjaga kesehatan. Dan yang terpenting ketika kita sudah mendekati acara, pastikan keadaan bagian ini nyaman Jadi selalu basah, siapkan minum. Dan kalau bisa jangan tergoda untuk makanan-makanan yang mengandung lemak katanya. Ini bisa membuat keadaan kita menjadi lebih tidak nyaman pada saat acara nanti, makanan yang pedas dan lain sebagainya. Nah, hal yang berikutnya teman-teman adalah kita lebih prepare lebih persiapan dengan materi. Jadi kita tahu bahwa acara itu banyak hal yang harus disampaikan. Kita juga harus tahu bahwa di dalam acara itu ada
norma-norma, aturan-aturan yang harus kita taati, ya, antara satu item acara dengan item yang lain, juga pilihan-pilihan kata, juga dengan diksi dan kalimat. Jangan sampai kesan yang kita sampaikan melalui itu. Nah, ini urutan kelengkapan ide di dalam penyampaian. Selain ketika saat acara itu kita mampu menyampaikan dengan lugas dan lancar. Oke. Jadi perlu penguasaan materi. Dalam pembelajaran kita juga tadi dengan mana metode tadi. Ya, pada saat Anda berada di dalam acara, tentu Anda tidak perlu membawa catatan yang panjang, cukup bagian-bagian yang penting saja. Tetapi bagian yang penting itu juga mewakili rangkaian ide-ide yang cukup lengkap, ya. Dan itu kita perlu menghafal, ya. Tetapi hafalan itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kita bisa membawakan acara dengan baik. Ketika kita tidak mampu, ya, menyampaikannya dengan cara yang luas. Kadang ketika kita menghafal, seringkali yang terkesan adalah kekakuan dan memori kita terbatas, sehingga hal-hal yang sifatnya spontanitas dan improvisasi itu sangat diperlukan. Oleh karena itu teman-teman, semakin banyak metode yang Anda gunakan, maka akan semakin baik. Pidato adalah salah satu bagian contoh public speaking. Tujuannya apa sih? Yaitu menyampaikan gagasan agar audiensnya itu terpersuasi, ya, terbujuk. Pidato ini teman-teman, ya, meskipun disampaikan satu arah, tetapi di dalam kenyataannya tidak begitu. Ada suatu proses komunikasi dua arah. Kita sebagai speaker menyampaikan ide, berusaha untuk mempersuasi, dan audiens sebagai penerima pesan itu memberikan kita sebuah pesan atau sinyal feedback dari sikap mereka. Misalkan mereka tersenyum atau mereka diam saja, itu adalah sebuah sinyal cara mereka berkomunikasi. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa meskipun kita berbicara dalam konteks pola seolah-olah satu arah, ada suatu proses timbal balik di sana. Teman-teman, kita harus tahu bahwa ketika kita menyampaikan pidato, pastikan bahwa pidato itu sesuai dengan konteks di mana kita menyampaikan pidato itu sendiri. Ketika kita memang tahu bahwa acara itu, ya, dilaksanakan dalam rangka peringatan 17 Agustus misalkan, ya sesuaikan dengan tema peringatan 17 Agustus. Jadi ada satu pesan yang mau disampaikan yang penting agar pendengarnya itu mendapatkan sesuatu dari pidato Anda. Di sini dikatakan menarik minat pembicara. Betulnya menarik ini sifatnya adalah subjektif. Yang menarik itu tidak harus selalu bombastis, tapi sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, tentunya harus Anda kuasai tema itu. Anda harus punya pengetahuan tentang sesuatu yang Anda sampaikan dan kebutuhan dari audiens, dan audiens itu siapa. Jangan terlalu luas, tapi juga jangan terlalu sempit, ya. Dan pastikan sekali lagi sesuatu yang menarik dari tema tadi, dari pola-pola penyampaian kalimat Anda atau ide itu selalu runtut dan punya argumen yang jelas. Itu sangat penting. Kemudian masalah judul. Nah, sebetulnya antara tema dan judul ini ya hampir sama begitu, ya. Bila tema itu memberikan sebuah batasan yang lebih luas, judul itu lebih spesifik, ya. Biasanya mengesankan sebuah tujuan dari pidato tadi. Misalkan ketika Anda punya tema belajar daring selama pandemik. Nah, mungkin judulnya lebih spesifik lagi. Jadi pentingnya belajar daring selama masa pandemik untuk pencapaian pembelajaran yang efektif. Jadi ada unsur efektifnya di situ. Nah, bagaimana yang efektif itu disampaikan? Anda harus punya argumen, ya. Berikan sebuah argumen yang relevan yang ini. Misalkan, kenapa sih kok belajar daring? Ya, kenapa kok tidak tatap muka? Ya,
atau dengan teknologi yang lain. Nah, Anda berikan argumennya. Misalkan, ya karena kondisi masyarakat sekarang ini seperti ini, di mana tatap muka tidak bisa dilangsungkan, sementara tujuan pembelajaran harus dicapai, ya salah satu media yang cocok adalah belajar dengan media teknologi, internet, gadgets, laptop, dan lain sebagainya. Dan harus provokatif, dan tidak usah terlalu panjang ya. Jadi apa yang mau Anda sampaikan di dalam argumen tadi tidak usah terlalu panjang. Memang ini dalam konteks judul ya teman-teman, tetapi kalau kita luaskan di dalam konteks isi pidato, tetap saja kriteria ini juga penting. Relevan, provokatif, dan singkat juga, tidak usah terlalu panjang. Karena pidato itu juga terjadi dalam frame waktu yang terbatas. Pastikan berikan informasi, itu informatif. Matahari terbit dari timur, terbenam dari barat, semua orang juga tahu. Dan itu tidak informatif. Persuasif, jadi tidak hanya sekedar kita harus belajar loh ya selama masa pandemik dengan daring. Itu tidak persuasif karena Anda tidak menyampaikan alasannya. Berikan alasannya kenapa harus begitu. Nah, yang ketiga, rekreatif. Artinya informasi yang kita sampaikan selama pidato tersebut ada sisi-sisi yang menghibur begitu. Berikan contoh yang ya sesuatu orang tidak menduga. Misalkan itu ada loh di Sumatera, anak-anak itu kalau belajar itu selain sudah harus naik kendaraan jauh menuju sebuah lokasi yang datarannya tinggi, dia harus naik lagi di atas pohon untuk mendapatkan sinyal. Nah, banyak orang tidak menduga seperti ini. Supaya lebih rekreatif lagi, berikan gambar ya, media gambar pada saat Anda presentasi dan sebagainya. Nah, kalau contoh pidato ada banyak ya teman-teman. Jadi seperti pidato pembukaan oleh MC, seringkali di dalam sebuah acara ya, dipimpin oleh MC dan MC membawakan isi acara dalam kegiatan itu. Kemudian ada pidato pengarahan, kemudian pidato sambutan. Ini adalah sebuah jenis-jenis ya dari macam-macam pidato. Ada banyak konteks pidato, misalkan pidato kenegaraan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pidato. Jadi teman-teman, saya kira itu saja. Ya, pada saat ini saya sudah menyampaikan ya, inti tentang pentingnya persiapan melakukan yang harus kita lakukan untuk public speaking dan beberapa hal yang terkait dengan pidato. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan selalu bersemangat dalam belajar.